Santapan Harian Senin 16 Juni 2025. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Ibrani pasalnya yang ke-7, ayat pertama hingga ayatnya yang ke-10. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Roh Kudus-Mu hadir di dalam hati kami dan menolong kami dalam memahami sabda-Mu yang akan kami baca dan renungkan di dalam Kristus yang menguatkan kami. Amin. Ibrani 7 ayat 1-10. Melkisedek adalah Raja Salem dan Imam Allah yang Maha Tinggi. Ia pergi menyongsong dan memberkati Abraham ketika Abraham kembali dari peperangan mengalahkan raja-raja. Kepada dia pun Abraham memberikan 1/10 dari semuanya. Nama Melkisedek pertama-tama berarti Raja Kebenaran, dan juga Raja Salem yaitu Raja Damai Sejahtera. Ia tidak berbapak, tidak beribu, tidak bersilsilah. Harinya tidak berawal dan hidupnya tidak berkesudahan. Dan karena ia dijadikan sama dengan anak Allah, ia tetap menjadi imam sampai selama-lamanya. Perhatikanlah betapa agungnya orang itu yang kepadanya Abraham bapa leluhur kita memberikan 1/10 dari segala rampasan yang paling baik. Menurut hukum Taurat, keturunan Lewi yang menerima jabatan imamlah yang mendapat tugas untuk memungut persepuluhan dari umat Israel, yaitu dari saudara-saudara mereka, sekalipun mereka ini juga keturunan Abraham. Tetapi Melkisedek yang bukan keturunan mereka memungut persepuluhan dari Abraham dan memberkati dia yang justru memiliki janji-janji itu. Memang tidak dapat disangkal bahwa yang lebih rendah diberkati oleh yang lebih tinggi. Di satu pihak manusia-manusia fanalah yang menerima persepuluhan, sedangkan di pihak lain yang menerima persepuluhan adalah dia yang tentang dirinya diberi kesaksian bahwa dia hidup. Malah dapatlah dikatakan bahwa dengan perantaraan Abraham telah dipungut juga persepuluhan dari Lewi yang berhak menerima persepuluhan, sebab ia masih berada dalam tubuh bapa leluhurnya ketika Melkisedek menyongsong bapa leluhurnya itu. Sahabat Santapan Harian, mendapatkan sesuatu yang tidak terpikirkan, bahkan tidak diminta sebelumnya adalah hal yang patut disyukuri. Peperangan yang dimenangkan oleh Abraham bukan hanya menambah harta benda, tetapi berkat yang tak bisa dinilai oleh apapun. Abraham memperoleh berkat dari Melkisedek, Raja Salem, dan Imam Allah yang Maha Tinggi. Berkat yang diterima oleh Abraham melalui Melkisedek tidak membuat Abraham merasa rendah. Teladan yang baik dan benar diperlihatkan Abraham dengan memberikan 1/10 dari semua hasil rampasannya yang paling baik kepada Melkisedek. Tindakan ini memperlihatkan bahwa Abraham bukan orang yang tidak tahu berterima kasih. Sebaliknya, sebagai tanda hormat dan terima kasih atas berkat yang diperolehnya, Abraham memberikan yang terbaik kepada Melkisedek. Orang yang memberkati selalu lebih tinggi daripada orang yang diberkati. Melkisedek lebih tinggi daripada Abraham. Kedudukan imam besar sangatlah terhormat. Menurut pandangan tradisional, imam besar sangat dihormati sebab imam besar adalah orang yang dipilih oleh Allah dari suku Lewi dan berhak memasuki tempat Maha Kudus untuk meminta pengampunan dosa. Melkisedek dianggap sebagai figur penting.
karena ia adalah imam yang tidak berasal dari suku Lewi, yang secara tradisional merupakan suku yang ditetapkan untuk menjadi imam. Karena Yesus Kristus adalah imam besar menurut aturan Melkisedek, sudah sepatutnya kita menunjukkan sikap hormat dan ungkapan syukur kita kepadanya. Persembahan persepuluhan kita adalah respon atas berkat yang telah diberikan Allah kepada kita. Kisah Melkisedek dan Abraham menunjukkan pentingnya tindakan memberikan yang terbaik kepada Allah dan menghormati orang-orang yang berperan sebagai pemimpin rohani. Dalam hidup kita, praktek memberi dengan sukarela dan dengan hati yang tulus adalah cara untuk menunjukkan rasa syukur dan kepercayaan kita kepada Allah. Bersyukurlah atas pengampunan, penyertaan, dan berkat dari Allah. Mari kita berdoa. Dalam setiap tarikan nafas dan detak jantung kami mengucap syukur kepadamu ya Allah karena kasih karunia-Mu yang Engkau anugerahkan kepada kami di dalam Kristus Yesus. Dalam cinta kasih-Mu ya Yesus, kami berdoa. Amin.